Halo semuanya, selamat datang di podcast Komunerds. Yang pastinya bakalan sama aku di podcast di episode pertama ini, Hack Our Blog. Jadi aku bakal ngajak kalian buat ngebahas dan mengupas tuntas nih di kehidupan kita yang gak terlihat tapi cukup mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Wow, menarik ya. But what is that? Yang jelas topik ini tuh bakal seru abis karena kita tuh gak tahu siapa yang jadi next targetnya. Terus habis itu kapan aja kita tuh gak tahu. So, siap jadi cyber warrior? Let's dive in. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama nih, di depan aku ada teman-teman aku. Ada Kak Anin dan Kak Gantang. Halo. Nah, kita bertiga ini nanti bakal diskusi dan sharing selama ke depan buat membahas hubungan antara Hack Our Blog dalam konteks cyber security ini. Teman-teman sendiri kalau dengar kata hacker pasti yang ada di pikiran ini kan kayak orangnya jahat. Karena sering meretas data lah, pribadi lah, pokoknya yang jahat kayak gitulah tentang yang keamanan gitu. Tapi apakah benar persepsi tentang hacker itu seperti itu? Coba menurut Kak Anin sama Kak Gantang sendiri gimana? Kalau menurutku sih banyak banget yang miskonsepsi soal hacker tuh. Sebenarnya tuh hacker tuh menurut aku tuh orang yang pengen banget atau kepo nih soal sistem komputer, rasanya tahunya tinggi banget tentang sistem komputer. Nah, sebenarnya kita tuh bisa manfaatin keahlian ini buat nggak melulu buat mencuri data atau ngebobol kan. Banyak banget nih kalau misalnya orang sendiri misal ada kata hacker, apa sih yang muncul? Kalau aku ya meretas kan, bobol data. Iya. Padahal kita tuh bisa manfaatin keahlian itu tuh buat kayak menemukan kelemahan pada sistem gitu loh. Jadi nggak melulu tentang mencuri atau ngebobol gitu. Oh, jadi hacker tuh tetap masih ini ya, masih ada tujuannya tuh apa, maunya tuh apa gitu ya kan? Tapi banyak banget nih miskonsepsi soal Yang iya benar, dari aku sendiri tadi kan bilang kan ya kayak mikirnya hacker itu orang yang jahat ya itu. Kenapa Kak? Kok senyum aja? Oke. Ya itu kalau misal tujuannya sendiri dari hacker-hacker tadi tuh kan kayak ya kalau motivasi mereka emang macem-macem ya. Ada yang emang niatnya cuma ngebobol data, ada juga emang cuma ngasih peringatan aja ke penggunanya. Tapi kalau emang dia jadi bisa hacker profesional, dia tuh bisa dapetin untung dari sistem yang udah dia bobol gitu, kayak minta tebusan kalau ransomware-nya tuh kebobolan gitulah. Jadi minta tebusan, dia minta tebusan, ngebobol. Telepon minta tebusan biar bisa kebuka lagi gitu. Kebuka lagi, betul. itu yang umumnya ya kan. Tapi jarang sih kayaknya aku ngeliat kayak gitu, kasus kayak gitu tuh. Iya, tergantung tujuannya itu tadi kan. Apa gara-gara nggak pernah dihack ya? Nggak tahu. Tapi kan tadi ini kan tadi kan ini kan ada yang bilang, siapa tadi yang bilang kayak tujuan hacker itu nggak melulu tentang kejahatan ya kan. Kalau yang baiknya itu kayak gimana tuh? Kalau baik itu ada kayak state sponsor hacker. Itu tuh kayak susah ya ngomongnya. Keren. Tanggung. Iya, oke. State sponsor hacker tuh kayak dimana hacker ini tuh didukung oleh pemerintah nih, buat melindungi pemerintah, data-data pemerintah. Jadi dia tuh didukung tuh loh. Dari serangan dari luar gitu. Dia nggak disabotage. Nah, tadi kan kita udah ngebahas yang ini ya, selain tujuannya gitu, terus habis itu macemnya juga. Tapi kalau bentuk ancamannya sendiri itu kayak gimana, Kak? Bentuk ancamannya? Kalau itu emang tergantung skill mereka masing-masing ya. Kan emang dasarnya hacker itu kan meretas. Jadi itu emang ada yang emang niatnya cuma ngambil data, ada yang niatnya cuma ngasih peringatan aja kayak tadi tuh. Ya intinya kalau namanya hacker tuh ada kebaikannya, bisa juga buat kejahatan. Tergantung orangnya aja sebenarnya. Iya. Menurutku tuh banyak juga ancaman pada cyber security ini tuh, kayak misal data keuangan, data pribadi, kartu kredit tuh, rahasia perusahaan dan lain-lain gitu. Oh iya. Bahkan efeknya tuh jadi ujungnya kita dieksploitasi gitu loh. Oh iya. Penyalahgunaan akses, eksploitasi juga. Terus kalau teknik yang dipakai buat hacker ini tuh apa aja sih, tahu nggak Kak? Teknik, iya. Teknik yang dipakai kok bisa sampai sistem tuh data pribadi tuh jebol gitu loh. Aku cuma tahu phishing sih kayaknya. Phishing Ya.
Kayak misalnya kamu dikirim email dari bank, mirip banget dari bank nih. Tapi padahal itu kan bank. Aku kan cuma itu doang. Karena masih rahasia hacker. Iya kan? Kita kan bukan hacker. Iya. Iya. Gimana sih? Kamu tahu teknik dari para hacker itu apa? Kita kan taunya cuma tujuannya tadi kan yang dibilang. Nah, ada itu. juga ya ransomware tuh tadi kamu jelasin yang ngelok. Dia ngelok terus minta tebusan. Nah, itu. Gimana ransomware? Tapi nggak tahu nama tekniknya ya. Nama tekniknya itu apa ya? Nama tekniknya itu apa ya? Itu ransomware tadi. Ngelok data sampai orang itu. Oh itu nama tekniknya itu. Wah, baru tahu. Ya, baru tahu dia. Beda ya. Ya, gitulah kurang lebih kan ya. Kalau kayak gitu kan serem juga ya, karena data pribadi kan jebol. Terus alasan mereka buat ngincer data pribadi itu kenapa tuh? Ya, data itu kan sekarang udah kayak harta karun digital ya. Hacker bisa ngambil data terus dibuat hal-hal yang ngerugiin. Makanya data kita tuh penting banget buat dijaga. Kayak misalnya ada perusahaan besar terus datanya bocor kan. Itu bisa ngerusak reputasi perusahaan itu. Terus yang paling penting tuh bikin orang-orang tuh nggak percaya lagi sama perusahaan itu. Jadinya kayak hoax tuh ya? Ya jadi kayak hoax, nyebarin berita-berita gitu Jadi kayaknya kayak bisa ngasih berita-berita yang salah gitu loh. tentang perusahaan itu ya. Ini apa? Penjelekan nama baik apa sih namanya? Iya, bener. Apa sih kayak jelas? Pencemaran. Iya, iya pencemaran nama baik ya kan. Kok ini ya data-data itu kan tadi buat itu ya, buat kayak selain buat jual beli Ya. kan bisa kan. Terus habis itu sama buat penyalahgunaan nama baik. Ya. Itu tuh semacamnya kayak komoditi ya kan. Iya. Jadi orang tuh bisa memanfaatin data buat hal-hal yang macam-macam lah. Ya. Kan bahaya juga ya karena kaitannya sama data pribadi. Nah, supaya kita lebih aware tuh buat ngelindungin data kita tuh kayak gini. Ya sebenarnya ada cara kecil tapi juga penting buat jaga keamanan data kita. Contohnya itu kayak pakai password yang kuat sama rajin update sistem aja. Terus jangan suka klik link yang nggak jelas gitu kayak dari sumbernya nggak jelas lah. Sumbernya nggak jelas. Ya kalau pengen tambah aman bisa pakai VPN juga. Pakai VPN tawan. Iya yang dari luar itu kan. Nah, itu. Jadi intinya kita harus lebih aware sama keamanan digital biar data kita tuh aman plus nggak diacak-acak sama hacker lah intinya. Oh, bener gitu. banget. Apalagi kan sekarang hidup di zaman digital semua. Apa-apa online. Daftar rumah sakit aja harus online ya sekarang ya. Jadi kalau mau terjaga banget tuh kita harus pintar-pintar jaga privasi. Oh, Teman-teman di rumah juga harus pintar-pintar jaga privasi. Iya sih, benar sih. Teman-teman di rumah harus hati-hati. Kita juga nggak tahu kita adalah next targetnya atau bukan. Betul sekali. Ini yang tadi kita bicarain kedengarannya sih sepele ya, tapi kalau udah kebobol sih ya DL sih. Enggak, Deng. Cerita lo. Enggak, Deng. Canda, Deng. Bercanda. Enggak, kita harus tetap mencegah ya, teman-teman ya. Tapi apa sih? Enggak. Bercanda. Pokoknya tetap kita harus mencegah. Karena data kita itu benar-benar sangat penting dan itu tuh sangat berbahaya kalau udah kebobol. Oh iya, tapi kan caranya supaya kita lebih aman di dunia digital itu kayak gimana, Kak? Biar kita lebih banget ya. Penting kalau menurutku tuh selalu update software itu loh, Kak. Ayo gimana sih? Aku juga sebenarnya jarang kalau update software. Iya, aku juga sering nge-skip gitu kan. Sama jangan klik sembarangan. Apa? Kamu kenapa? Sama jangan klik sembarangan. Kayak misal dari WA. Klik apa? Link. Yang pingsing tadi itu loh. Oh iya ya. Yang itu tadi. Nah, kan Banyak kan harusnya. Dari kasus- WA loh. iya. Pernikahan, padahal itu phishing. aku pernah digirimin tuh kayak gitu. Ngeklik nggak? Enggak sih, tapi saudara aku pernah. Terus? Terus kan? Iya kah katanya. Dampaknya? Tapi aku nggak tahu ini gimana. Dampaknya tuh Kenapa tuh? apa ya, kayak semua tuh kalau misalnya kita mencet terus otomatis kontak-kontak kita semua tuh kayak langsung otomatis nge-share semua dari kita. Iya. Gimana ya ngomongnya ya, aku juga bingung ya. Tapi itu data akun WA-nya langsung jadi pemilik hacker apa kita masih bisa masuk? Nggak bisa login. Udah nggak bisa Aku login? nggak bisa login. Nggak bisa login. Lagi. Jadi kayak padahal nomornya masih di HP nih. Tapi dia mau login tuh kayak udah ke Perangkat lain. perangkat lain. Ya. Perangkat lain. Udah nggak tahu. Aku juga nggak nggak tahu tahu. sih sebenarnya. Lah.
Jauh banget. Gitu. Iya sih, tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku tuh lebih sering, nggak sering sih, sekali itu ngeklik link phishing. Itu Imaniku. Ini Iya, kok bisa? Saldo aplikasi. dong? Iya, sama kaitannya sama saldo. Karena jadi itu kan aplikasi ini disensor nggak sih guys? Nanti Apanya? kalau aku nyebutin nama aplikasinya, Nggak nggak apa-apa. Jadi kayak Itu siapa? Ada contoh kasusnya berarti? iya bener sih. Jadi aku tuh punya akun Dana kan itu Imani Dana aku tuh aku dikirimin Tapi Dana. Kalau Dana tuh banyak banget. Iya Banyak kayak banget. katanya Oh, emang Dana. Dana. Itu iya pokoknya itu tuh dapat link Dana kaget gitu loh, Dana uang kaget. Oh iya. Iya kan? Banget sekarang Shopee Pay juga kayak gitu. Shopee Emang iya? HM loh. Iya. Bisa mm-mm. juga. Nah itu pokoknya tuh aku mencet dulu kan waktu masih SMA ya, masih bodohnya nih ya, bocah nih. Emang sekarang? Ah? Ya terus. CKPTW. Enggak. Jadi itu aku mencet itu tadinya aman biasa gitu loh. Karena jatuhnya. Ya bener sih mengarahnya itu bukan ke aplikasinya langsung. Kan biasanya kalau kita mencet link gitu kan yang emang dari resmi kan langsung ke aplikasinya langsung. Tapi dia tuh ke web. Tapi itu tuh aku masih iya bener-bener terpercaya banget gitu loh, kayak asli gitu ya. Kan aku nggak mencaruh. Kayak masukin apa gitu nggak? Iya, maksudnya kayak tetap masukin kode, masukin sesuai nomor handphone. Itu tuh masuk gitu. Langsung ada sih ya. Dari web langsung dari Dana, tapi langsung masukin password Dana, nggak pakai kode, nggak pakai nomor. Oh iya. Aku nggak tahu. Langsung jadinya nomor sama password Dananya, nggak pakai kode. Mm-mm. Pokoknya gitulah, pokoknya itu benar-benar sangat tidak mencurigakan buat aku yang waktu itu ya. Nah itu tuh langsung aku pencet itu semua ini kayak mana nih kok aku nggak dapet uang kagetnya, Dana kagetnya tuh nggak ada. Berharap Gitu. dia ya? Iya bener kan ya siap. Iya kan emang masih bodoh gitu ya waktu itu. Dapet ini dari mana? Dari temen, nggak tahu sih. Lah, berarti temen Bukan dari grup tapi itu tuh grup apa ya? Pokoknya banyak orang gitu loh. banyak orang yang namanya grup juga banyak orang yo. Enggak gitu loh. Satu orang bukan grup namanya. Kan dulu kan namanya kayak UTBK 2024 gitu kan. Nah, kayak gitu loh. Kayak semacam kayak gitu. Ada yang nge-share dong. Iya, ada yang nge-share kayak gitu. Terus berarti dia kayaknya kena hack juga deh. Enggak tahu. Bisa jadi nggak sih? Terus abis dia kena hack, dia nggak mau kena hack sendiri nih, sebarin lah gitu. Biasanya Iya nggak sih, bisa jadi. Aku nggak tahu. Pokoknya dia kayak gitu. Terus 3 hari kemudian aku ceritanya kan mau GoFood kan. Di Dana aku kan masih ada saldo gitu. Aku mau GoFood nih. iya. Terus aku lihat tuh ini kok tiba-tiba saldo 0 nih kemana gitu. Terus nol abis banget. nol habis itu kan. Nol habis itu udah benar-benar kayak aku shock di situ. Ya udah, akhirnya aku lihat di riwayat transaksi kan. Itu buat top up diamond. Oh, Diamond ya. Berarti langsung FF. Nggak tahu. Makanya kepotong ke rekening deh biasanya tuh. enggak Dari langsung. situ bisa kelacak. Soalnya lihat Oh, gitu. kasus. Aku pernah sih baca di Twitter gitu. Heeh. Dia juga biasa nabung di Dana nih. Heeh. Terus juga tiba-tiba habis sendiri. Soalnya banyak banget kalau kasus dari aplikasi itu tuh banyak. Oh. Tiba-tiba potong. Oh gitu. 100, 500 gitu. Sumpah. Ih, gila. Makanya kalau sekarang tuh jangan nabung di sana deh. Iya, aku sekarang udah nggak ini. Gitu. Di ya aplikasi yang barusan aku ya, aplikasi biru. Iya, itu. Aplikasi biru. Nah, kan habis itu udah tuh kayak di situ kayak perasaan aku nggak pernah top up diamond, aku juga nggak main main game gitu ya. Kok bisa kayak gini gitu. Tapi selain kayak pengalaman yang aku tadi nih, mungkin Kak Anin atau Kak Ganteng ada yang lain mungkin. Kalau aku tuh pernahnya tuh ini Instagram. Ya sama, kasusnya tuh kayak mencet link juga. Mencet link, terus kita masukin Iya, apa tuh? Masukin username sama password asli. Nggak ada suruh verifikasi tuh nggak ada. Emang langsung masukin aja. Tapi dari web, nggak ada aplikasinya. Web, bener web. Dari Web web. udah masalah. Ya dulu nggak ngerti aku dulu. Sama kayak kamu kan. Berarti Masih bodoh. Iya, belum tahu apa-apa. Terus pas di aplikasi yang asli, tiba-tiba ke logout aja. Tiba-tiba ke logout. udah berusaha untuk kembalikan nggak akunnya? Enggak. Berusaha tuh ada berusaha, cuma karena emang nggak tahu apa-apa, jadi ya biarin aja deh. Mau gimana lagi, ya kan? Iya. Oh, berarti sekarang pakainya Akun baru. account. Enggak, ya akun baru aja udah. Kayaknya dulu belum zaman-zamannya second account nggak? Iya. Oh, belum. Zaman SD apa? Lah ngapa nggak seneng? Lah ngapa? Lah dia zaman itu udah pakai. Lah, Iya. lah iyalah. Enggak.
nggak bisa deh ya. Gue SD tuh 2016. Udah main IG lah. Demi Allah. Kita dia. Iya, lu kan pada bocil-bocil nih. Oke. Aku udah main IG. Aku punya IG tuh SMP. SMP. Aku juga SMP. Oh, SD loh. SMP aku. Karena nggak bisa bikin tahu. Nggak tahu kenapa. Iya, nggak Kok bisa bikin sih? Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti Enggak. apa cara kerjanya kalau aku. Kalau iya sih itu juga termasuk. Tapi kalau di bawah under nggak tahu 15 tahun, nggak tahu 12 tahun, aku juga nggak tahu. Itu kayak nggak bisa. Tapi aku nggak tahu juga. Bisa. Nggak tahu ya. Ini berarti dia Enggak, aku tahun lahirnya loh. Ih, kamu tahu? Kamu tahu game yang Subway? Hah? Subway Surf apa? Iya, Oh, tahu. Iya. Surf, ya. Iya kan? Itu juga kalau misal nggak kita bukan usia yang ini juga kan nggak bisa masuk. Iya. Betul kok jadi ngomongin game ya? Iya, Karena iya. yang masuk Facebook tuh emang pakai akun Facebook kan. Nggak tahu. Oh iya. Oh. Pakai akun Facebook kan. Nggak tahu itu. Udah itu sih. Jadi udah untuk IG-nya nggak diapa-apain. Udah hilang. Terus ada lagi mungkin nggak masalah yang kalau aku sih udah sih pengalaman itu aja. Sama yang WA itu sih pernah lihat Aku pengalaman pernah gitu. dikirimin kalau dari Oh, sama ini. Eh, Oh, Apa? baru ingat. Apa Ada tuh? temen tuh ngasih video di WhatsApp gitu kan. Nah, video kita setel jadi HP kita nge-hang. Oh, itu biasanya Android. iya, yang bikin kayak share buat video story gitu Nah, itu tuh kan. aku bingung sampai sekarang tuh kayak sistemnya tuh Ada gimana juga, nggak tahu ada juga yang ini apa? Yang kalau kita ngelihat video story, HP kita juga ngehang. sih? Aku nih dikirimin video sama temanku, dibuka tuh nge-hang HP-nya bener-bener nge-hang. Iya, HP-nya langsung tiba-tiba mati. Tep, Ya, mati. mati gitu doang. Tapi kalau dari aku sendiri pastinya ya itu bikin panik sih. Iya, Pasti Iya, panik kan. Karena ada yang bisa nyalain lagi, ada yang nggak bisa. Oh iya kah? Iya. Terus sampai HP-nya mati. Tapi aku nggak tahu di Masa Cuma kayak modal video aja gitu. modal video bisa sampai segitu? Nah, makanya Iya, itu makanya. kayak jago banget berarti kan bikin doang. iya, Iya makanya. langsung nyerangnya tuh apa gitu kalau cuman modal buka doang tuh. Tadi aku mau ngomong apa ya? Udah apa? Gue bingung gara-gara dia ngomong. Ya, maaf. Udah lupa. Nggak, mungkin kasih masukan buat teman-teman di rumah kali. Ya, masukannya sih buat password tuh harus yang kuat. Nggak cuma 123 123 123 234, apalagi tahun lahir, tanggal lahir. Ya, aku banget sih. Biasanya harus campuran kayak huruf, karakter, sama angka mungkin. Oh, dikombinasiin maksudnya. Kombinasi, kayak update, D kecil. Nah, terus kita tuh harus passwordnya beda-beda ya setiap akun. Siapa? Ayo. Aku sih. Akun HP. Aku sama sih. Password HP, password IG, Facebook. Harus beda-beda. Beda harusnya. Tapi Biasanya aku sama sih. Aku sama, tapi aku biasanya bedain email. Soalnya kalau sama juga, Oh. takutnya Aku kan bedain kalau ya. yang satu ke-hack ntar ke-hack semua. Iya. Misalnya emailnya satu ke hack, Ya, mati. Iya. Pokoknya aku beda email sih biasanya. Beda email buat ini. tapi takutnya sama. Iya, Ya, sama. passwordnya sama. Itu pasti sama. Pokoknya harus waspada banget deh sama link-link nggak jelas. Ya, link Jangan jelas, dipencet, jangan sama sekali. Oke. Nih, masukannya ya teman-teman ya buat yang teman-teman di rumah, pokoknya kita itu harus benar-benar hati-hati banget, aware banget, dan kita juga perlu tahu kalau ilmu bukan ilmu juga sih, kayak diskusi kayak gini tuh kayaknya emang sepele sih buat kayak didengerin, tapi cukup sangat penting gitu loh, karena ini tuh nggak kelihatan tapi cukup sangat mempengaruhi buat kehidupan kalian. Apalagi kasusnya udah banyak banget. Iya, bener. Oke, masuk bro. Berarti tadi kita udah ngasih contoh kasus-kasusnya ya. Tapi buat kita nih yang bukan ahli IT, kan nggak semua orang tuh tahu kayak VPN, terus password 2 kali kayak gitu kan. Dan biasanya ibu-ibu tuh kan ribet ya. Mereka cuman taunya ya WA doang. Iya kan? Kayak apa sih ini nih apa? Kok tiba-tiba Cuma Facebook itu. kalau misal mencet yang kayak tadi bising kayak tadi, ini apa ini? Kok punyanya ibu kok udah nggak bisa nyala gitu kan dia kan? Yeah. Kayak gitu kan. Cara sederhananya sama yang ngomong itu gimana tuh buat ngasih tahu ke mereka Itu gitu. kalau kita niat tuh nggak ribet loh. Mm-mm. Kayak hal paling simpel yaitu update software. Iya, Update bener, software tuh kayak yang kayak ada notif loh. Oh iya, Tuh udah ada 6, yang 6,3. di notifikasi HP kan? Nah itu Sebenarnya perlu banget buat diupdate. Tapi kita sering lalai kan ya. Iya benar. Juga Karena sering lalai. karena aku sering banget nge-skip kayak gitu. Soalnya pada
nganggapnya nggak sama penting. Iya kayak nggak penting. bolos kuota. Mm-mm. Biasanya orang yang udah perlu tuh bolos kuota, lama prosesnya. Betul. Terus bikin HP-nya panas lah. Iya kan? Iya. Itu kok bisa ngaruh tuh buat keamanan tuh? Emang iya? Iya dong. Update itu kan penting gitu. Biasanya tuh buat patch buat nutupin celah keamanan. Kalau kita skip tuh sistem itu tuh bisa dibobol lah. Oh, Terus gitu. juga jangan asal install aplikasi sama yang tadi lah klik-kliknya nggak jelas gitu. Ya yang phishing tadi ya. Kayak SMS atau WA. Pokoknya perlu waspada banget ya. Ya, ntar kalau kayak gitu yang ada ntar malah datanya dicuri terus dipakai. Kudu pakai password yang unik lah intinya. Oh. Biar nggak dibobol aja lah intinya itu. Yang tadi kayak aku ngomongin harus Iya sih, benar. Berarti itu mereka tuh ini ya, nggak cuman tentang teknologi aja kita tuh. Itu mereka juga pakai kayak trik psikologis buat kita mempengaruhi masuk ke situ ya kan. Kok serem ya? Berarti kita ini benar-benar harus aware banget nggak sih? trik psikologis tuh misalnya kayak kita dapat WA ya. Ya, yang tadi kan yang WA terus tiba-tiba ditelepon. oh Ditelepon terus kak kodenya apa kak ini kak kodenya apa terus ada SMS masuk. iya kadang juga ini apa Kayak lebih ke apa ya manipulasi. iya bener kayak seakan-akan keluarga korban iya kan Iya, betul. Kenapa sih? Cikentung soalnya. Nggak apa-apa, ayo lanjut. ya kan kayak keluarga korban gitu kayak halo ini dari kepolisian ini atas nama ini katakan ya kan Ini bapak kena tabrakan. iya Padahal kan udah di rumah. iya benar Oh, bikin sering panik lah. iya kayak gitu serem juga ya kalau bisa kayak gitu Orang kalau yang nggak tahu kan bisa panik Biasanya terus kena gimana. anak-anak tahu nggak sih? iya Kan anak jauh normal dari keluarga. Ntar minta duit Iya. ujung-ujungnya. udah Atau kalau SMS mau minta pulsa tau nggak sih zaman dulu itu? iya bener Ya, tahu kan? Bisa. iya bener minta pulsa gitu Minta pulsa gitu. Oh. iya itu terus habis itu berkembang lagi jadi kayak penculikan anak Iya. yang gitu baru nih yang kayak gini yang baru kemarin kayak ini ya tabrakan apa gitu ya jadi dari pulsa penculikan tabrakan terus besok apa lagi nih Iya, jangan dong. Jangan. Ke polisi gitu-gitu. iya kan jadi Bilang. Terus langsung ditelepon gitu dia. Jadi ya seenggaknya bikin orang tuanya panik lah intinya. iya Saya minta tebusan. Nah, Enggak sih. kayak Jaminan minta- nggak sih? Minta jaminan lah dia ngasih berapa. oh Atau gitu biasanya? Biasanya yang sering bilang itu namanya hipnotis deh kayaknya. iya bener yang dihipnotis iya Itu masuk hack nggak sih? Hack nggak sih? aduh enggak deh. Hack pikiran. Beda. Itu mah lebih ke kayak langsung ini enggak sih bukan Langsung lewat kayak sih ya? iya bukan lewat teknologi lagi itu mah biasanya kayak dia ini dia kayak gitu Jadi jangan terlalu percaya deh. iya sih pokoknya kita harus Tetap aware banget panik tetap harus waspada. Tetap harus mikir positif lah ini. iya Harus dipastiin langsung. Apalagi kalau misalnya tabrakan tadi Ya. telepon dari nomor asing, kita harus mastiin lewat saudara dekat lah yang ada di dekat keluarga yang jauh dari kita gitu. termasuk dampak juga ya ini kayaknya Dapat gimana maksudnya? dampak ya ini kan dampak yang kayak gitu kan itu kan bukan dari teknologinya secara langsung tapi kan dia lebih ke kayak langsung ketemu nih jadi benar-benar triknya tuh udah bukan lagi lewat yang virtual gitu ya kan apa sih ya Notis. Nggak masuk hacker nggak sih? iya emang beda tapi lebih ke kayak efek sampingnya juga dapet begitu Juga ada harus trik hati-hati sekolah kita ini masuknya itu. Iya. Via telepon. ya itu yang efek Biasanya ada sampingnya sih ngikut-ngikut langsung ke mana kantor top up ini buat ini. Oh, iya, Iya kan iya. ada kan kasus Ada. kayak gitu. emang iya Iya. Iya. Seri aman. Seri itu nggak dia. Serem sih. Salah ngomong ya, mohon maaf ya. Pokoknya harus diingat ya teman-teman, kita harus lebih hati-hati lagi, lebih aware biar kita tuh lebih aman. Yang penting sih cara melindungi diri kita sendiri dulu. Ya. Baru kita pencegahannya tuh ada. Edukasinya kita juga Ada. iya ada. Oke, Nat ya teman-teman ya. Ini kalau ngomongin soal password yang tadi yang kita bicarain tadi, ya kan? Aku juga keinget sama ada kaitannya yang namanya kayak apa? Dark web. Nah, itu kan katanya di sana kayak sejenis tempat yang dimana itu nanti tuh data-data itu dijual ya kayak yang ini tadi nggak sih komoditi itu kan tadi kan nah itu kok serem sih serem tuh jujur aku dengarannya tuh serem kalian pernah denger nggak sih Kalau dark web itu tuh serem karena dia tuh tempat untuk jual beli
ya yang ilegal. Iya, Ilegal apa legal sih? Ilegal. Ilegal. Biasanya tuh kayak jual beli email, akun email. Iya. Oh gitu. Akun-akun yang udah gede. Oh. Atau bahkan kartu kayak Get Info, kartu kredit tuh. Emang iya? Iya, dijual sih bro. Dijual. Aku baru tahu loh. Mau beli. Mau beli? Enggak. Tapi kan itu kan maksudnya udah enggak privasi lagi kan. Udah kayak ke datanya udah kebobol. Iya, Kalau misalkan beli bobol pun, terus dijual. iya kalau misal kita beli pun itu nanti Belum kan, mesti aman. iya kan? Iya. yang pasti udah ini. Berarti kayak sejenis pasar gelap dunia digital gitu ya. Oh, malah. Semakin urgent nih buat kita harus nge-privacy data kita itu. Itu gimana tuh Kak? Selanjutnya Ini kayak perlu hati-hati banget sih sama yang namanya data. Apalagi kita harus hati-hati dalam nge-share apapun di media sosial. setuju sih. Semakin banyak informasi yang di-share tuh semakin rawan juga buat kan. Iya, bener. Iya sih, kadang kita tuh lupa kalau apa yang kita share itu ternyata bisa Buat nge-track hacker. iya dipakai orang yang jahat dan itu pasti bakal bermasalah di kemudian hari, iya kan. Jadi intinya kita harus bijak dengan informasi yang pribadi ya. Iya, benar. Yang paling penting tuh yang pribadi. Karena di zaman digital ini jaga privasi itu penting banget kan. Kayak sama kayak jaga barang berharga kita. Kan pasti orang nggak ada yang mau dong kalau datanya dicuri terus dipakai hal yang enggak Iya. gitu. Kayak iya sih, benar sih. Iya, benar. Iya benar sih. Asik, mantep ya. Ya. Asik banget ya. Iya sih masih Kak, obrolannya ternyata udah sampai sini ya, udah hampir mau habis ya. Pokoknya seru sih Pak. Thanks banget buat kalian yang udah sharing tips yang keren buat teman-teman di rumah. Karena ini insight yang berguna banget buat kita. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Iya, yang itu. mendengarkan apa yang nonton sampai selesai ya. Kira-kira Kita tuh keamanan digital tuh harus dimulai dari hal-hal yang kecil. iya bener. Dilakukan dari kita sendiri dan kita Dan kita sendiri. iya maksudnya dari perilaku kita sendiri ya kan. Ya, pokoknya dari hal yang kecil tadi. Ya, terus gitu, paling penting lah pokoknya. Apalagi mungkin yang mau dibicarain buat teman-teman di rumah. Ada lagi gak? Ada lagi nggak? Ada lagi gak? Ya, mah cukup kok dari saya. Oke, kira-kira besok kita bakal bahas apa lagi ya buat sama kakak-kakak di depan aku ini yang satu cantik dan satu ganteng ini ya. Emang ya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Pasti bakalan seru banget topiknya. Pokoknya nggak kalah abis dari topik hari ini. See you next time. See you.